家に受け継がれてきた神話の時代の産物だ。俺の魔力を十数倍にも増幅。 2000 tahun yang lalu, di era mitologi, ada seseorang yang memusnahkan kerajaan manusia, membakar hutan spirit menjadi debu, dan bahkan membunuh dewa. Dia adalah sosok yang ditakuti sebagai Raja Iblis. 2000 tahun berlalu, di mana di tahun ini ada penerimaan siswa baru, dan kemungkinan besar di tahun ini terdapat reinkarnasi dari Raja Iblis yang telah lenyap 2000 tahun yang lalu. Saat pendiri leluhur kembali, maka dunia akan menjadi meriah karena sorakan iblis. Pada hari ujian pertama, ada anak berambut putih yang dipanggil seseorang dari belakang. Dia bernama Misha. Lalu Misha tertabrak oleh siswa lain sehingga kartu ujiannya terjatuh. Lalu diambil oleh siswa berambut hitam yang tak lain adalah Anos Voldigoat, dan mereka berjalan bersama. Mereka berdua mendapatkan semangat dari para orang tua mereka di belakang. Di gerbang ada anak berambut putih yang mengejek Misha dan Anos. Dia bernama Zepes. Lalu Anos melewati anak muda tersebut begitu saja dan mengatakan bahwa dia tidak menyadari hawa keberadaan anak tersebut dikarenakan power sihirnya terlalu kecil. Zepes langsung pamer dan menunjukkan beberapa sihir kecil di depan Anos. Hanya dalam satu tiupan angin dari mulut Anos, sihir itu langsung lenyap begitu saja. Lalu Anos memberikan tekanan mental kepada anak berambut putih tersebut, yang tak lain adalah Zepes. Dalam ujian ini, para siswa akan bertarung satu sama lain. Anos masuk dalam stadion untuk memulai ujian, dan lawannya adalah anak berambut putih tersebut yang mengejek Anos di gerbang sekolah. Dia mengenakan armor yang lengkap untuk menghadapi Anos di ujian ini. Dan ujian pun dimulai. Anak itu mengeluarkan pedang berkobar api hitam dan merah, diarahkan kepada Anos, dan pedang itu bernama Zifrit. Lalu langsung saja Zepes menyerang Anos, dan lagi-lagi Anos hanya meniup angin dari mulutnya, dan si api itu langsung menghilang begitu saja. Zepes sontak terkaget-kaget dengan kejadian barusan. Lalu Anos menggertak kalau dia melawan anak ini dengan cukup berdiam diri saja, tidak perlu berpindah-pindah tempat. Tiba-tiba tubuh Zepes keluar darah berhamburan keluar. Anos memainkan detak jantung lawan untuk melawan anak tersebut hingga anak itu bermuntahkan darah yang sangat banyak. Tidak segan-segan kaki Anos menginjak kepala anak tersebut dan mengintimidasi. Anos menjentikan jari kepada anak tersebut dan langsung saja terpental jauh dari hadapan Anos dengan tubuh hancur. Anos lalu menghidupkan anak tersebut kembali. Lalu Anos mengulangi sihir tersebut yang membuat tubuh hancur dan menghidupkannya kembali begitu saja, terus secara berulang-ulang. Anos melakukannya terus-menerus sampai para penonton ngeri melihatnya. Sampai pada akhirnya anak ini bersujud di hadapan Anos dan menangis meminta ampun. Lalu pada sesi berikutnya adalah pengukuran sihir. Misha mendapatkan angka 102.000 untuk kekuatan sihirnya. Lalu Misha dan Anos melakukan pencocokan sihir dan mendapat berbagai pertanyaan umum dari ujian tersebut. Ujian kali ini sudah selesai, dan Misha menunggu Anos di gerbang sekolah untuk pulang bersama. Anos mengajak Misha untuk mampir ke kediamannya. Lalu mereka pulang ke kediaman Anos dengan menggunakan sihir teleportasi. Ibu Anos langsung menyambut anaknya yang telah pulang dari ujian. Anos mengenalkan Misha kepada ibunya. Lalu ibunya heboh sendiri dan mengatakan kalau Anos telah membawa calon istrinya ke rumah. Mereka pun makan bersama dan berbincang-bincang untuk menanyakan kepada Misha apa yang disukai dari Anos. Setelah makan selesai, Anos mengantar Misha untuk pulang dengan berjalan kaki. Di perjalanan pulang, tiba-tiba ada sihir yang menyelimuti mereka berdua, dan mereka masuk ke dalam sebuah stadion yang dibuat oleh Leoric Indu. Ternyata anak berambut putih yang tadi kalah di ujian meminta bantuan keluarganya
untuk membalaskan dendam kepada Anos karena telah mempermalukannya. Leoric memberikan shock terapi kepada anak berambut putih dengan sihir petir karena Leoric membenci kaum lemah. Pasukan Leoric bersiap untuk menyerang Anos. Anos memberikan kontrol sihir kepada mereka, sehingga mereka tidak dapat mengontrol kekuatan sihir mereka sendiri, dan terjadilah ledakan sihir. Leoric menyerang Anos kembali, dan ternyata tidak berguna sama sekali, tidak mempan terhadap Anos. Anos membangkitkan jasad anak berambut putih yang tak lain bernama Zepes menjadi zombie, dan menyuruhnya untuk menyerang Leoric. Leoric dan Zepes saling berhadapan dan saling menyerang. Dan akhirnya mereka meninggal bersama. Lagi dan lagi Anos menghidupkan kembali Zepes begitu saja, juga dengan Leoric. Anos memperkenalkan dirinya di hadapan mereka tentang siapa dirinya, yaitu seorang iblis tirani Anos Voldigod. Kembali ke masa 2000 tahun yang lalu, Anos berbincang dengan pahlawan dari manusia yang bernama Kanon. Kanon menyalahkan Anos karena sudah banyak korban dari pihak manusia, dan Anos pun demikian, menyalahkan Kanon karena sudah banyak dari klan iblis yang tumbang. Kanon berpikir tidak ada iblis yang baik, dan Anos bilang untuk percaya padanya. Anos mengatakan ingin memisahkan ras dengan cara membuat dinding pemisah ras. Anos akan mengorbankan nyawa agar membentuk dinding tersebut dan meminta bantuan kepada kaum manusia agar membantunya untuk menciptakan kedamaian. Anos tetap akan bereinkarnasi dalam 2000 tahun dari sekarang, jadi dia tidak akan mati sepenuhnya. Anos memulai ritual dan menyuruh Kanon untuk membunuhnya. Lalu Anos mengucapkan terima kasih kepada Kanon karena telah menuruti permintaannya. Kembali ke scene zaman sekarang. Sepasang kekasih telah melahirkan seorang anak, dan anak itu ketika akan diberi nama, malah dia sudah bisa berbicara dengan menyebut nama Anos Voldigod. Sontak, orang tua bayi tersebut kaget, dan ternyata bayi itu adalah hasil dari reinkarnasi Anos setelah 2000 tahun berlalu. Anos berbincang dengan Misha di kelas. Misha mengatakan kalau yang boleh bersekolah di sini hanya dari kaum iblis pendiri saja. Maka dari itu, bagi kaum iblis yang tidak layak tidak diperbolehkan untuk bersekolah di tempat ini. Anos bertanya kepada Misha, siapa nama iblis pendiri tersebut. Misha mengatakan kalau kita tidak boleh menyebut nama pendiri tersebut. Maka dari itu, Anos menyuruh Misha mengatakannya di dalam hati. Lalu Misha menyebut nama pendiri tersebut. Ternyata dia bernama Avos, bukan Anos. Lalu kelas pun dimulai. Wali kelas di kelas Anos adalah Emilia. Emilia akan membagi beberapa tim dengan cara mengukur energi sihir yang disebut dengan sihir Gaize. Emilia mempersilahkan murid bagi siapa yang akan memulai duluan menggunakan sihir Gaize tersebut. Lalu ada seorang wanita mengangkat tangan, begitu juga dengan Anos. Lalu Emilia menyindir Anos karena dia lahir dari darah campuran, bukan darah murni asli penyihir. Anos mengatakan bahwa anak dari darah campuran bukanlah orang yang lemah. Anos mengecek sirkuit sihir Gaize dan memberikan kekuatan pada sirkuit tersebut agar lebih kuat 2 kali lipat. Lalu pada pemilihan ketua kelas, wanita dari keluarga bangsawan, Necron, mengajukan dirinya sebagai ketua. Dia bernama Ivis Necron, yang tak lain adalah kakak dari Misha Necron. Ternyata Ivis dan Misha diperlakukan berbeda. Ivis masuk kategori keluarga murni dan Misha keluarga berdarah campuran. Lalu Anos memperkenalkan diri untuk mengajukan menjadi ketua. Setelah pemilihan, ternyata seluruh siswa di kelas memilih Ivis menjadi ketua kecuali Misha. Dia memilih untuk menjadi di pihak Anos. Ivis mendatangi Anos
dan mengatakan bahwa Misha adalah boneka yang tidak berguna. Ivis menggertak dengan mengeluarkan sihir mata penghancur di hadapan Anos. Dan Anos pun melawan dengan menunjukkan bahwa dia mempunyai mata sihir yang sama dan bahkan lebih hebat dari Ivis. Sepulang sekolah, Ivis menantang Anos untuk bertanding. Bagi yang kalah, dia akan menjadi budak dari yang menang. Sebelum bertanding, Anos dan Ivis membuat kontrak dengan sihir Zack agar dapat patuh pada kontrak tersebut. Ujian akan segera dilaksanakan. Tim Ivis melawan tim dari Anos yang hanya beranggotakan 2 orang saja. Ivis membuat strategi dengan para teman-temannya untuk mengalahkan Anos. Ternyata Anos dapat menyadap pembicaraan strategi mereka. Ivis tetap percaya diri dengan kekuatannya untuk mengalahkan Anos. Anos memegang kastil yang dibuat oleh Ivis, dan dengan satu tangan saja Anos dapat mengangkat kastil tersebut. Lalu kastil tersebut dibuat mainan oleh Anos sebelum Anos melemparkannya jauh ke depan. Tim Ivis bersama-sama mengeluarkan jurus sihir untuk membuat sebuah senjata tank untuk melawan Anos. Lalu senjata tersebut menembakkan pelurunya yang ditujukan untuk Anos. Anos mengeluarkan sihir dari jarinya, lalu ditabrakannya dengan sihir senjata tersebut untuk menangkis. Tim Ivis terlempar berhamburan kemana-mana karena serangan tersebut. Anos menggunakan sihir teleportasi menuju Ivis dan mengajaknya bergabung dalam timnya. Ivis jelas menolaknya mentah-mentah. Ivis mengakui kekalahannya, dan berhubung dia mempunyai kontrak Zack, jadi dia harus menuruti perintah dari Anos. Lalu Shin berpindah ke rumah Anos, yang mana Anos membawa temannya lagi ke rumah. Dan sekarang membawa 2 orang, yaitu Misha dan Ivis. Ibu Anos kaget karena dikira Anos membawa calon istri yang kedua. Lalu Anos mengantar mereka pulang. Lalu tiba-tiba Ivis mencium bibir Anos. Ivis mengatakan bahwa itu adalah ciuman antar teman saja. Ivis bertanya kepada Misha apakah dia menyukai Anos, dan Misha menjawab, iya, dia menyukai Anos karena sifatnya baik. Dan ternyata Ivis juga menyukai Anos, karena kata Ivis, Anos dapat melihat matanya secara langsung. Ivis flashback ketika dia masih kecil, ketika tidak ada orang yang mendekatinya, ternyata cuma Misha yang mau mendekati Ivis. Entah mengapa Ivis tiba-tiba meminta maaf kepada Misha. Shin berpindah ke sekolah. Misha bertanya kepada Anos kira-kira hadiah ulang tahun apa yang bagus untuk Ivis. Lalu Ivis datang dan duduk di samping Anos. Ternyata anggota lain selain Ivis itu ditolak oleh Anos. Kelas pun dimulai. Emilia menceritakan kalau di tahun ini Raja Tirani Iblis akan bangkit. Ivis mengatakan kepada Anos dan menceritakan tentang kisah iblis pertama yang menerima darah leluhur pendiri. Dibuat 7 kaisar iblis tetua untuk mendidik Raja Iblis baru. Anos heran kenapa nama dia tidak disebut dalam iblis pendiri. Ternyata iblis tetua itu adalah Nekron. Ternyata Nekron kehilangan ingatannya setelah 2000 tahun berlalu. Anos memegang kepala Nekron supaya dia ingat siapa itu Anos Voldigoth. Hari ini di kelas Emilia akan mengajar tentang sihir penggabungan. Keunggulan sihir penggabungan adalah perpaduan beberapa sihir. Sasha tidak perlu mencatat pelajaran karena itu adalah bagian dari teknik keluarganya. Anos mengingat sihir muasal Revite, di mana sihir ini adalah untuk memutar ulang waktu. Ternyata dalam 2000 tahun berlalu, nama Anos tidak ada dan diganti dengan nama Avos Tilhevia. Anos ingin mencari tahu siapa yang mengubah sejarah. Avos Tilhevia ternyata menyamar sebagai Anos. Lalu tiba-tiba Emilia datang menemui Anos
dan menyerahkan lencana. Ternyata lencana itu adalah milik Sasha. Anos bertemu dengan Misha, lalu dia menyerahkan lencana tersebut. Lalu si Anos bertanya tentang surat apa itu. Di sana ada keributan. Ternyata itu antara Sasha dan teman-temannya. Di sini para siswa dikumpulkan, lalu dibentuk tim untuk masuk ke dalam dungeon. Di dalam dungeon ini mereka harus mencari poin. Lalu penjelajahan pun dimulai. Anos tidak bergerak sedetik pun atau satu langkah pun. Di sana para siswa berkeliaran untuk mengejar tongkat sihir. Dan akhirnya kelompok Anos pun masuk ke dalam dungeon. Tim Anos menemukan jalan rahasia. Anos membuka gerbang dan di dalamnya terdapat tongkat raja. Sasha ingin menyentuhnya, tapi Anos malah pergi dari ruangan tersebut. Lalu Anos mengajak Misha ke dalam ruang tempat rahasia yang dimana isinya adalah senjata-senjata. Ternyata Anos menyuruh Misha untuk memilih senjata tersebut untuk sebagai hadiah kepada Sasha. Lalu Misha sudah memilih senjata mana yang akan dipilih untuk sebagai hadiah. Misha memilih jubah Phoenix. Misha melihat ke arah cincin. Kata Anos, cincin itu sepertinya cocok untuk Misha. Anos dan Misha bertemu dengan Sasha. Ternyata Sasha mengkhawatirkan mereka berdua. Misha menyerahkan jubah tersebut kepada Sasha. Tetapi Sasha malah tidak menyiapkan apapun untuk Misha. Entah mengapa, tiba-tiba Sasha menghabisi Misha. Dan Misha pun berlumuran darah. Ternyata Sasha hanya omong kosong belaka. Dia menipu Anos dan Misha. Alasannya cukup mudah, karena Sasha ingin menjadi nomor 1 di sekolah. Setelah percakapan panjang, lalu Anos mengobati Misha. Ternyata selama ini itu hanyalah ilusi belaka. Lalu Sasha marah besar, dia mengeluarkan energi sihirnya. Begitupun dengan Anos. Misha bangkit, lalu memohon kepada Anos untuk melepaskan Sasha. Lalu Misha bercerita bahwa dia hanyalah boneka kosong. Misha mengatakan bahwa esok ketika ulang tahun yang ke-15 dia akan menghilang. Pada dasarnya, Misha bukan boneka sihir, melainkan memang seharusnya dia tidak ada di dunia ini. Ternyata Misha terbuat dari sebagian jiwa Sasha. Pada 2000 tahun yang lalu, ada sihir yang dapat membagi diri menjadi 2 bagian. Dan ini adalah ulah dari Ivis Necron. Dalam hidupnya yang singkat ini, Misha menemukan keajaiban. Lalu Sasha meminta maaf kepada Anos, dan Anos pun lalu memeluk Sasha. Misha ingin sekali berbaikan dengan Sasha. Dan hal pertama yang dilakukan adalah menangkap Sasha. Misha menanyakan kepada Sasha apakah dia membenci Misha. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Sasha ingin mengajak duel. Jikalau dia kalah, maka dia akan menjawab pertanyaan tersebut. Lalu Anos setuju dengan tantangan tersebut begitu saja. Sasha memulai ritual untuk membuat pola sihir dengan menari-nari melingkari lingkaran sihir. Lalu Sasha berhasil membuat sihir Zexis dan Del. Ternyata Zexis adalah sihir muasal. Sasha meminta Anos mengendalikan Zexis. Lalu Anos setuju dengan Sasha. Ternyata yang memenangkan pertandingan adalah Anos. Jadi Anos meminta Sasha untuk menjawab pertanyaan dari Misha barusan. Sasha flashback bahwa dia melihat Misha selalu sendirian tanpa teman dan hiburan. Sasha lalu mengatakan di dalam hati kalau dia sudah puas hidup 15 tahun, maka dari itu ingin menyerahkan sisa hidupnya kepada Misha. Agar rencananya berhasil, Sasha selalu menyakiti Misha agar dia membenci Sasha dan rencana akan berjalan dengan mulus tanpa kendala. Ritual lalu dimulai dan Sasha mengucapkan selamat tinggal kepada Misha. Lalu rencana itu tidak berhasil
dan lingkaran sihir perlahan pudar dikarenakan kalau Misha memang sesayang itu kepada Sasha. Sehingga dia tidak bisa membenci Sasha. Lalu Anos punya rencana kalau dia akan menyelamatkan keduanya. Lalu Anos menjelaskan kalau rencana ini akan berhasil dengan asal muasal sihir yang dia miliki. Anos akan melakukan sihir waktu dengan kembali ke 15 tahun lalu silam untuk mengubah bahwa Sasha dan Misha terlahir sebagai anak kembar. Ternyata tanpa disangka-sangka, Anos diserang dari atas oleh Ivis Necron. Ivis mengatakan kalau tuannya akan segera bangkit ke dunia ini. Anos mengatakan kalau dia sudah bangkit, tetapi Ivis Necron menyangkalnya. Ivis Necron berencana kalau menghantam jantung Anos akan menang. Ternyata itu kesalahan besar. Lalu Anos memulai ritual sihirnya, walau dengan keadaan berdarah-darah. Lalu bangkitlah dewa penjaga waktu yang bernama Yugo Laravias. Dewa waktu akan menghukum Anos karena berani mengubah timeline yang berjalan. Ivis Necron bergabung dengan Yugo Laravias untuk menghancurkan Anos Voldigod. Anos mengeluarkan sihir dan Yugo dapat menghentikan sihir tersebut dengan waktunya. Yugo menyerang Anos dari belakang dengan menusukkan senjata kepada Anos. Ternyata tiba-tiba saja Anos berada di belakang Yugo dan mengatakan bahwa Yugo ternyata masih mengingat dengan jelas siapa Anos. Ternyata Anos membangkitkan diri sendiri setelah diserang oleh Yugo. Yugo mengeluarkan sihir yang lebih hebat lagi kepada Anos. Dan Anos memberitahu kepada Sasha dan Misha kalau dia akan mewujudkan mimpi Sasha dan Misha agar menjadi anak kembar. Lalu Sasha dan Misha menyebut nama Anos dan keluarlah seperti cahaya dari mereka. Lalu Anos mengatakan bahwa mereka harus percaya kalau dia adalah Anos Voldigod. Dan mereka menjawab benar-benar percaya. Anos dan Yugo masih terus berlanjut dengan pertarungan mereka. Mereka saling serang sehingga titik darah penghabisan. Lalu yang memenangkan pertarungan adalah Anos Voldigod dan selesailah pertarungan tersebut. Pedang sihir kehancuran telah memusnahkan akar muasal dewa penjaga waktu tersebut. Dan fakta lainnya adalah Ivis Necron telah terambil ingatannya. Itulah mengapa dia sama sekali tidak ingat atau tidak mengenali siapa Anos Voldigod. Anos memberikan ingatan Ivis Necron dengan apa yang Anos ingat. Mungkin yang mengerjai Ivis adalah bawahan dari Avos Tilhevia. Dan Anos menyuruh Ivis untuk menyelidiki hal tersebut, termasuk 7 kaisar iblis lainnya. Dan sihir pengubah waktu pun selesai dengan sempurna. Sasha dan Misha telah kembali ke tempat asal sebelum kejadian panjang barusan. Misha hampir pingsan dan telah menjatuhkan suratnya kembali. Lalu Anos mengambilnya dan menyerahkan surat itu kepada Misha. Ternyata surat itu pembawa keberuntungan bagi Misha. Anos memberikan sebuah cincin kepada Misha dan memasangkannya. Dan Anos mengucapkan selamat ulang tahun kepada Misha dan juga Sasha. Flashback 2000 tahun silam, peperangan antara ras manusia dengan iblis sedang berlangsung. Ras manusia mengeluarkan sihir naga air agung lalu menyerang bangsa iblis. Anos ingin melawan gadis yang mengeluarkan jurus naga air tersebut, tetapi dilarang oleh ajudannya dan mengatakan jikalau dia tidak perlu melawan langsung makhluk sampah seperti itu. Anos mengatakan kepada ajudannya jikalau dia bisa mengalahkannya dalam sekali serang, maka dia akan memberikan imbalan. Kemudian ajudan tersebut mulai menyerang balik naga air tersebut. Dan ternyata ajudan memenangkan pertarungan melawan naga air agung tersebut. Lalu Anos memuji teknik pedang sang ajudannya, dan nama ajudan tersebut adalah Sin. Sin meminta hadiah berupa bereinkarnasi karena dia tidak dapat hidup tanpa adanya Anos. Lalu datanglah pahlawan Kanon. Ternyata Kanon mempunyai 7 akar sihir muasal yang mengakibatkan kalau dia akan bangkit terus.
Lalu pertarungan antara Kanon dan Anos dimulai. Singkat cerita, scene berpindah ke zaman sekarang. Duduklah Anos beserta Sasha dan Misha, lalu membahas hasil dari dungeon kemarin, yang mana mereka mendapatkan poin sempurna karena dapat membawa tongkat sihir. Lalu Emilia datang dan memberikan kabar jikalau ada murid pindahan baru yang akan bergabung di kelas ini. Dia dijuluki Master Pedang Iblis dan tentu saja golongan iblis bangsawan. Emilia juga memberikan informasi bahwa tim Anos mendapatkan nilai 70 poin dalam dungeon kemarin. Sasha protes karena seharusnya mereka mendapatkan nilai sempurna dari hasil tersebut. Ternyata ada yang menyembunyikan tongkat sihir dari dungeon, dan pencuri tersebut langsung ditemukan oleh Anos. Ternyata Anos tahu yang melakukan sabotase tongkat sihir adalah Emilia itu sendiri. Di lorong ada siswi mendekati Anos dan mengucapkan berterima kasih karena telah membelanya saat di kelas tadi. Dia mengatakan sangat susah sekali untuk menyatukan ras iblis. Siswi ini mengatakan kalau dia meminta Anos mampir di tempat perkumpulan mereka, dan mereka adalah iblis yang percaya kalau Anos adalah raja iblis tirani. Sasha dan Misha pun ikut diajak untuk datang ke perkumpulan mereka. Lalu mereka sampailah di gedung markas Fans Union Anos. Anos lalu masuk ke dalam gedung, dan siswi yang di dalamnya pun terkejut dibuatnya. Lalu Anos menjelaskan bahwa di era mitologi ada pedang suci yang digunakan pahlawan. Anos berpikir tidak ada pedang yang tidak bisa Anos cabut, tetapi nyatanya Anos tidak mampu mencabut pedang milik lawan tersebut. Di sana ada siswa tidak dikenal dapat mencabut pedang. Lalu perseteruan pun dimulai antara siswa tidak dikenal dengan mentor pedang. Siswa tersebut menghajar mentor dari belakang. Siswa tersebut bernama Ray Gransdory. Dia mengatakan apakah dia dapat bergabung ke dalam tim Anos. Anos lalu menolaknya, dan syaratnya adalah Ray harus melawan Anos. Bahkan Misha pun ditunjuk oleh Anos untuk membantu Ray. Tim Anos akan berkompetisi dengan tim Ray dalam ujian kompetisi tim. Ray ingin meminjam kekuatan para bawahannya. Bawahannya kaget karena mendengar hal tersebut. Ternyata Ray tidak memandang ras bangsawan atau bukan. Lalu di tim Anos sudah mulai persiapan. Misha lalu membangun istana dengan sihir. Anos lalu menggunakan sihir teleportasi, lalu langsung bertemu dengan Ray. Lalu ada golem bangkit dan membawa sebuah pedang. Sasha lalu fokus melawan golem tersebut. Anos mengatakan kalau Sasha harus bekerja sama dengan Misha. Sasha merapalkan jurus dari dalam istana dan bersiap untuk menembakkan meriam ke arah golem tersebut. Dan golem pun akhirnya tumbang. Lalu Ray dan Anos masih berlanjut bertarung pedang. Sasha dan Misha menggabungkan sihir mereka. Sihir ini bernama Ice Glade. Dan untuk kedua kalinya golem ini tumbang. Anos dan Ray bertarung mode serius. Anos senang karena bisa berhadapan dengan orang sekuat Ray. Setelah bertarung sekian lama, pada akhirnya Anoslah yang memenangkan pertarungan tersebut. Anos dan Ray pun akhirnya berteman setelah pertandingan barusan. Ibu Anos sangat bahagia karena anaknya telah lulus dari ujian. Lalu ibu Anos memamerkan foto saat Anos saat masih kecil kepada Sasha dan Misha. Ibunya sangat bangga karena bisa membesarkan anak sehebat Anos. Ternyata fakta bahwa Anos sudah sekarat sebelum ia dilahirkan. Ibunya berdoa entah kondisi apapun saat dia lahir, dia akan tetap membesarkannya dengan baik. Ray berbincang dengan anggota Anos Union Fan. Dia mengatakan kalau dia ingin mengalahkan Sasha dan Misha agar dia bisa bergabung. Tetapi ternyata dia lebih mengutamakan emosinya dan akhirnya kalah. Scene berpindah ke sekolah. Berhubung turnamen pedang sudah semakin dekat, dan beruntungnya di kelas ini ada siswa yang terpilih untuk mewakilinya.
yaitu Ray dan juga Anos Voldigoth. Anos berbincang dengan Ray di lorong. Dia mengatakan bahwa bangsawan tidak akan membiarkan Anos menang karena dia adalah iblis berdarah campuran. Di sebuah ruangan ada kakek-kakek yang gembira melihat Anos. Ternyata dia telah menunggu reinkarnasi dari Anos. Kakek ini bernama Melheis. Dan ternyata lagi dan lagi ingatan bawahan Anos telah dihapus, termasuk Melheis. 2000 tahun yang lalu, ketika Anos dibunuh oleh ras manusia dan membentuk tembok pemisah, lalu Melheis ingatannya diambil ketika dia melewati tembok pemisah tersebut. Bahkan untuk bisa menembus tembok, si Melheis membutuhkan waktu selama 100 tahun lamanya. Dan ketika dia masuk ke dalam tembok, kembali nama raja telah diganti menjadi Avostil Hevia. Melheis meminta Anos untuk mundur dari turnamen karena Melheis mencium aroma sabotase di dalam pertandingan. Lalu Anos pulang ke rumah dan tiba-tiba disambut oleh Misha. Dia memasak untuk Anos. Ketika Anos mengobrol, ibunya mengatakan kalau guru Emilia datang secara pribadi ke rumah untuk mengatakan bahwa Anos akan mengikuti turnamen pedang iblis. Anos mengatakan kepada ibunya kalau dia belum tentu ikut di turnamen pedang tersebut. Wajah ibunya memelas agar Anos ikut ke dalam turnamen tersebut. Tetapi Anos mengatakan kalau dia tidak mempunyai sebuah pedang. Dan sepertinya ibunya Anos merahasiakan sesuatu kepada Anos. Lalu mereka melanjutkan makan bersama dan tiba-tiba Misha ingin menyuapi Anos. Anos pun melahapnya dan mengatakan sangat enak. Misha dan Anos pergi ke sekolah dan membuat sihir miniatur. Dia membuat miniatur keadaan di rumah Anos saat makan bersama. Anos juga membuat mahakarya dengan membuat miniatur dari kota kecil. Dan tiba-tiba ada perempuan yang ingin membelinya dengan harga berapapun. Sayangnya Anos tidak ingin menjualnya. Miniatur tersebut lalu diubah menjadi cincin dan diberikan untuk Misha sebagai hadiah. Lalu Ivis mendatangi Anos dan Misha dalam bentuk seekor kucing. Anos meminta untuk menyelidiki Melheis. Ivis memberikan informasi bahwa ada orang di balik layar yang tidak dikenali dan Ivis belum tahu siapa dalangnya. Melheis mempunyai hubungan dengan Raja Iblis bernama Elio dari Midheis. Scene berpindah ke stadion. Ibu Anos memberikan semangat kepada Anos lalu berpamitan. Ivis mengatakan kalau di sana Anos akan dijebak. Lalu babak pertama dalam turnamen pun dimulai. Di sana ada juara bertahan yang akan melawan Anos. Ibu Anos mengatakan kalau Anos dapat menjadi Raja Iblis walaupun dia berdarah campuran. Ayah Anos datang dengan membawa sebuah pedang. Entah mengapa dia datang dengan terluka di bagian kepala. Ternyata dia terluka untuk mengambil biji besi yang terdapat di tebing. Keinginan Anos saat ini hanyalah ingin melihat wajah ayah dan ibunya bahagia. Anos mengatakan kalau dia akan mengalahkan Lognord hanya dalam waktu 1 menit saja. Lognord menggunakan pedang es untuk menyerang Anos. Namun sayang sekali serangan tersebut tidak pernah mengenai Anos. Teman-teman Anos mendukung Anos dengan cara bernyanyi bersama. Pedang Lognord berubah menjadi air lalu langsung menyerang Anos. Namun Anos dapat menangkisnya. Lalu Anos menyerang balik. Dan hanya 1 menit saja cukup untuk Anos mengalahkan Lognord. Dan Anos pun memenangkan pertandingan tersebut. Di ruangan ganti Anos bertemu dengan Ray. Lalu Ray mengancam untuk membunuh Anos. Namun Anos menyadari kalau Ray ada sesuatu di dalam tubuhnya. Ternyata Ray melakukan hal tersebut karena dia ada yang disandra. Lalu lanjut di stadion, Anos menang dan masuk ke final. Di final nanti, Anos akan berhadapan dengan Ray. Di luar stadion, Anos mendapatkan ucapan selamat dari teman-temannya.
Ibu Anos menawarkan diri untuk membawa pedang Anos ke rumah. Ternyata pedang tersebut sangatlah berat, tetapi itu bukan apa-apa bagi Ibu Anos. Anos melakukan teleportasi sihir lalu bertemu dengan tubuh spirit dari Ray. Tubuh spirit tersebut lalu bangun dari tidurnya. Lalu tubuh spirit tersebut mengenali Anos karena Ray selalu bercerita tentang Anos kepada dirinya. Anos ternyata menuruti bangsawan agar bisa tetap merawat tubuh spirit tersebut. Ternyata tubuh spirit tersebut adalah ibu dari Ray. Lalu Anos membuat lingkaran sihir untuk menyembuhkan ibu Ray. Anos lalu memulai ritualnya. Di scene yang berbeda, ternyata Emilia ingin mensabotase. Dia mengeluarkan sihir untuk menyerang ibu dari Anos Voldigoth. Emilia menyerang secara bertubi-tubi, tetapi dihalau oleh teman-teman dari Anos. Tidak lama kemudian, teman-teman dari Anos pun tumbang. Emilia berniat untuk mengambil pedang tersebut dari ibu Anos. Teman-teman Anos masih mempunyai tenaga, lalu menghalau serangan dari Emilia. Teman-teman tersebut menyuruh ibunya Anos untuk lari. Tetapi teman-teman Anos tetap kalah dari Emilia. Lalu tiba-tiba Anos datang di hadapan teman-temannya. Anos langsung memberikan tekanan pada Emilia. Anos langsung menyembuhkan luka ibunya dan teman-temannya. Anos langsung berhadapan dengan Emilia, lalu dia mencekik leher Emilia. Anos mengatakan kalau dia tidak akan memaafkan Emilia. Lalu tiba-tiba scene berubah ke stadion. Emilia masuk ke dalam stadion, lalu dia ditusuk oleh pedang dari Anos. Anos akan memaafkan Emilia apabila Emilia mengakui kalau Anos adalah Raja Iblis. Emilia mengucapkan dengan terbata-bata kalau dia mengakui Anos adalah Raja Iblis. Namun Anos mengendus sebuah kebohongan dari kata-kata tersebut. Lalu ditebaslah kepala Emilia dan meninggoy. Lalu Anos menghidupkan kembali Emilia, dan ternyata Emilia adalah darah campuran, sama seperti Anos. Ternyata Anos lah yang mengubah Emilia menjadi darah campuran. Emilia shock, lalu dia ingin bunuh diri, tetapi Anos mengatakan kalau dia telah mengutuk Emilia. Kutukan tersebut ialah ketika Emilia mencoba bunuh diri, dia akan bangkit lagi sebagai darah campuran. Lalu Ray teleportasi, dia menodongkan pisau kepada teman Anos yang sedang menyembuhkan ibunya. Teman Anos ingin menyelamatkan ibu dari Ray. Lalu Ray mengucapkan terima kasih kepada teman Anos. Lalu ibu Ray bangkit. Dia flashback pada saat bertemu dengan Ray. Dan ibu Ray sangat bahagia. Pada keesokan harinya, laga final pun akan dimulai. Pertarungan antara Anos melawan Ray. Sebelum pertandingan dimulai, para finalis akan dipasangkan gelang. Barang siapa yang dapat menghancurkan gelang tersebut, maka dia akan menjadi pemenangnya. Pertandingan pun dimulai. Ray akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Anos. Bahkan untuk keselamatan dirinya sendiri. Ray akan melawan Anos dengan segenap hatinya. Ray pun langsung menyerang Anos tanpa henti. Bahkan para penonton pun tidak dapat melihat mereka, karena mereka bertarung dengan kecepatan penuh. Lalu serangan Ray mengenai lengan Anos. Lalu Anos pun menyerang Ray. Lalu pedang Anos mengenai dada dari Ray. Sebagai gantinya, lengan Anos putus satu. Di tengah-tengah pertandingan, Anos membuat sebuah ritual. Ternyata orang di balik semua rencana busuk ini adalah Melhes. Anos dikurung dalam sebuah dimensi lain. Di dalam dimensi ini, Anos akan melawan 3 kaisar iblis. Tidak lama setelah itu, Anos melenyapkan 2 kaisar iblis. Lalu Anos menteleportasi Ray ke dalam dimensi ini. Melhes ternyata masih menyandra ibu dari Ray. Lalu Melhes mengancam Ray. Lalu Anos menantang Melhes untuk membunuh ibu dari Ray. Lalu Melhes menyerang Anos dengan sihir kegelapan. Lalu tidak lama setelah itu Melhes pun kabur. Lalu Ray menggunakan pedang anti-iblis untuk melawan Melhes. Lalu ibu Ray menyemangati Ray.
Lalu spirit ibu dari Ray berubah menjadi sebuah pedang. Tidak lama setelah itu, Ray menyerang sihir-sihir dari Melheis. Lalu berganti, Anos langsung buy one dengan Melheis. Sekarang giliran Anos untuk mengeluarkan sebuah pedang, yaitu pedang iblis. Anos lalu menyerang bagian teleportasi dari Melheis agar dia tidak kabur. Lalu Anos menusukkan pedangnya kepada kepala Melheis. Ternyata di dalam kepala Melheis terdapat alat pencuci otak. Pertarungan antara Anos dan Melheis pun selesai. Dan Melheis langsung bersujud di hadapan Anos. Lalu Anos menyuruh Melheis untuk menghidupkan kembali dua kaisar iblis lainnya. Lalu Anos pun menang dalam pertandingan pedang iblis. Anos langsung menyembuhkan luka-luka pada Ray. Ray pun menangis karena kehilangan ibunya. Untung saja Anos dapat menghidupkan kembali ibu dari Ray. Lalu Ray pun kaget. Setelah itu Ray bersalaman dengan Anos. Anos pun dianugerahi sebuah pedang yang diberikan oleh keluarga dari Necron, karena Anos telah memenangkan pertandingan ini. Lalu tidak lama setelah itu Sasha pun langsung mencium pipi Anos. Dan pertandingan pun selesai. Kembali ke 2000 tahun yang lalu, terjadi pertarungan antara Anos dengan pahlawan Kanon. Lalu mereka mengobrol tentang sebuah kedamaian. Lalu tiba-tiba saja Anos diserang oleh bawahan dari Kanon. Dia mengatakan kalau bangsa manusia hancur itu atas ulah iblis. Lalu Anos menyerang balik dengan pukulan telak. Dia mengatakan kalau bangsa manusia telah membunuh ibunya. Lalu kembali ke scene kejaman sekarang. Anos, Sasha, dan Misha sedang membahas sebuah bekal. Ternyata Misha selama ini belajar dari ibunya Anos. Misha setiap main ke rumah Anos, dia belajar untuk membuat bekal dari ibu Anos. Lalu kelas pun dimulai. Pelajaran hari ini akan membahas tentang pahlawan. Lalu Anos menjelaskan tentang sihir yang mirip dengan Gaise. Sihir itu bernama Asla. Asla adalah sihir yang memberikan sihir kepada pemimpin. Sedangkan Gaise sihir untuk membangun sebuah kastil. Jadi sihir antara Gaise dengan Asla itu mirip tetapi bertentangan. Setelah jam selesai, Anos mengajak teman-temannya untuk berlatih. Sasha adalah orang pertama yang gagal dalam pelatihan tersebut. Berikutnya adalah bagian Misha dengan Ray. Mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan Anos. Lalu Anos menghancurkan sihir dari Ray, lalu memukul Ray sampai jatuh ke tanah. Lalu scene berpindah ke lorong. Anos bertemu dengan Melheis, membahas tentang 2000 tahun yang lalu. Anos menanyakan tentang 7 kaisar iblis tertua. Ternyata masih ada 3 iblis yang bekerja di bawah asuhan dari Avos Tilhevia. Setelah pembicaraan tersebut, lalu di bawah gedung ada Ray. Anos dan Ray pergi ke gudang senjata. Lalu Ray tertarik dengan satu pedang. Lalu dia memilih pedang tersebut. Pedang ini bernama pedang Sigesta. Pedang ini dapat berubah-ubah tergantung hati dan jiwa dari pemiliknya. 2000 tahun yang lalu, Anos mempunyai bawahan yang mirip dengan Ray. Dia dapat menggunakan pedang tersebut. Lalu scene berpindah pada turnamen kelas. Mereka dijelaskan tentang aturan turnamen tersebut. Tidak lama setelah itu, Anos dan teman-temannya pergi ke pasar. Ternyata Anos seperti sedang berkencan dengan Sasha. Mereka berbincang-bincang sembari berjalan di pasar. Mereka berdua lalu pergi ke Akademi Pahlawan. Ternyata orang di luar dari Akademi Pahlawan tidak boleh masuk. Mereka ditegur oleh Eleano Bianca. Lalu mereka pun saling berkenalan. Ternyata Anos tertarik dengan legenda pahlawan. Lalu Bianca mengajak mereka masuk ke dalam Akademi Pahlawan. Lalu Anos melihat sebuah dinding. Lalu dia melihat ada lukisan.
Pahlawan Kanon. Anos masuk ke sebuah perpustakaan Akademi Pahlawan. Di dalam perpustakaan akademi, banyak buku-buku tentang sihir dari pahlawan. Lalu Bianca menjelaskan kalau di Akademi Pahlawan ada 4 jenis. Mereka terbagi atas asal muasalnya. Lalu ada orang asing langsung mengobrol atau memotong pembicaraan dari Anos. Dia berasal dari keluarga elit, yaitu keluarga Jerga Kanon. Dia bernama Ledriano Kanon Asesen. Lalu datanglah orang elit lainnya yang berasal dari Jerga Kanon. Dia bernama Laos Kanon Gilfor. Tapi Anos meragukan mereka kalau mereka adalah reinkarnasi dari Kanon. Karena sejatinya Kanon memiliki satu akar muasal sejati, dan sisa muakarnya tidaklah berguna. Lalu Laos ingin menghajar Anos, tetapi Anos menangkisnya dengan mudah tanpa bergerak sedikit pun. Lalu Ledriano meminta maaf atas kekacauan tersebut. Lalu Ledriano menanyakan nama Anos. Lalu Anos menjawab, Anos Voldigod. Lalu Sasha dan Anos pergi dari Akademi Pahlawan. Ternyata setelah kejadian 2000 tahun yang lalu, Kanon telah dibunuh. Lalu Bianca menjawab sebuah nama. Dia berasal dari ras manusia. Di sini Anos bertemu dengan seseorang yang ternyata itu adalah bentuk dari sihir. Dia bernama Eleonor. Ternyata para siswa pahlawan ketika luka-luka yang menyembuhkan adalah Eleonor. Ternyata Eleonor terpenjara di dalam sihir. Dia mengatakan kepada Anos kalau dia bisa mengeluarkan Eleonor, dia akan membereskan semuanya. Kemudian Anos mengeluarkannya, dan terbebaslah Eleonor. Lalu keadaan di dunia nyata semuanya akan normal. Eleonor menceritakan kepada Anos tentang asal-usulnya. Eleonor menggunakan cloning muasal. Ternyata jurus ini sudah ada dari 2000 tahun yang lalu. Penemunya ialah teman dari Kanon, yaitu Jerga. Jerga mempunyai dendam terhadap iblis. Karena itulah dia menciptakan Akademi Pahlawan. Pahlawan Kanon menentang tentang jurus ini. Eleonor masih mempunyai sepercik ingatan tentang 2000 tahun yang lalu. Ternyata setelah menentang Jerga, Kanon dibunuh oleh temannya. Pada akhirnya, Kanon dikhianati dan dibunuh oleh manusia yang dipercayainya. Itulah mengapa pahlawan Kanon tidak bereinkarnasi. Karena dia muak dengan tingkah laku para manusia itu sendiri. Eleonor meminta Anos untuk membebaskan para kloningan tersebut. Dan Anos pun berjanji kepada Eleonor. Ternyata dalang dari semua ini ialah Diego. Diego adalah kepala sekolah dari Akademi Pahlawan. Tiba-tiba ada serangan muncul yang entah dari mana. Bisa jadi itu adalah penyusup. Si penyusup ini dapat mencabut pedang suci, yang seharusnya tidak mungkin itu dilakukan oleh bangsa selain ras manusia. Diego langsung menyerang para penyusup tersebut. Tetapi sihirnya dapat ditangkis oleh bawahan dari penyusup. Ternyata para penyusup itu adalah 7 kaisar dari iblis. Dan salah satu di antaranya ialah Avos Tilhevia, yang mengaku-ngaku sebagai Raja Iblis Tirani. Lalu Anos mencoba menyerang Avos tersebut. Tetapi Avos dapat menangkisnya. Lalu Avos menyebarkan informasi kepada seluruh istana bahwa dia telah bangkit dari tidur panjangnya. Avos mengajak seluruh iblis untuk memusnahkan para bangsa manusia. Dan dia mendapat dukungan dari rakyat iblis. Lalu Anos mengumpulkan bawahannya untuk mencegah peperangan. Misha, Sasha, Ray, dan teman-teman lainnya ingin ikut membantu Anos. Karena kita semua adalah teman, kata Ray. Pada keesokan harinya, langit menjadi mendung. Teman-teman Anos sudah siap menuju peperangan.
Misha dan Sasha mendapatkan tugas untuk berkumpul di barat. Lalu Ray dengan pasangannya mendapatkan tugas yang sama. Lalu tibalah giliran Anos. Dia menyerang pasukan lalu mengatakan bahwa dialah Raja Iblis yang asli. Lalu Anos berteleportasi langsung di depan istana. Anos memasuki istana dan berhadapan langsung dengan Avos. Ternyata selama ini Avos di Revia adalah pahlawan Kanon. Kanon mengakui kalau selama ini adalah kesalahan dari ras manusia. Takdir Kanon bereinkarnasi menjadi manusia telah diputus oleh dirinya sendiri. Karena itulah nama Anos dapat dihilangkan. Dengan seiring berjalannya waktu. Lalu lahirlah Raja Iblis buatan, yaitu Avos Dilhevia. Kanon meminta untuk dimusnahkan karena sumber utamanya adalah sesuatu yang ditanamkan di dalam As oleh guru Jerga, yaitu kebencian terhadap Raja Iblis. Meskipun begitu, Kanon masih mencintai bangsa manusia karena dia adalah seorang pahlawan sejati. Lalu pertarungan antara mereka berdua dimulai. Anos berhasil menghancurkan satu sihir muasal milik Kanon. Anos mengeluarkan sihir mirip dengan ombak untuk menyerang Kanon. Dia berhasil memusnahkan dua sihir muasal milik Kanon. Lalu Anos mengeluarkan meteor untuk menghancurkan sihir muasal yang ketiga. Dan dengan jurus-jurus lainnya dia berhasil memusnahkan 5 sihir muasal akar milik Kanon. Anos menyerang dari belakang dan memusnahkan sihir yang keenam. Tinggal sisa satu sihir muasal akar milik Kanon. Anos mengatakan bahwa Kanon tidak akan menang melawan dirinya. Dan sekarang giliran Kanon yang menyerang Anos habis-habisan. Dia menyerang dengan 2 pedang sekaligus. Anos mengeluarkan meteor kembali. Dan Kanon berusaha untuk menghancurkannya. Dan dia berhasil menghancurkan meteor tersebut. Tetapi entah mengapa tiba-tiba pedang Kanon masuk ke dalam tubuh Anos. Dia bertukar tempat dengan Kanon, lalu si Anos berubah menjadi Avos. Hal itu dilakukan Anos agar nama baik dari Kanon menjadi bersih. Dengan cara begini, maka kebencian para manusia akan sirna. Anos berpesan kalau iblis tidak boleh menghancurkan ras manusia sampai dia terlahir kembali. Lalu Anos menghilang dari muka bumi. Tapi entah mengapa Diego masih bersikeras kalau itu bukanlah Raja Iblis. Dia masih menyerukan pembantaian kepada para iblis. Lalu Komandan Jerga tiba-tiba muncul. Kanon berusaha untuk menyerang Jerga, tetapi itu tidak mempan. Sasha dan Misha masih percaya kalau Anos masih hidup. Sasha dan Misha bergabung menjadi satu dan berubah menjadi seseorang yang lain. Lalu dia menyerang Jerga setelah perubahannya. Jerga mengeluarkan sihir kegelapan. Dia mengurung para manusia di pertarungan dengan sihirnya. Lalu Anos muncul tiba-tiba di hadapan Jerga. Anos dan Kanon, mereka bekerja sama untuk mengalahkan Jerga. Anos mengeluarkan jurus rantai untuk mengikat Jerga. Jerga dapat menangkisnya dan dia dapat menyerang balik Anos. Sekarang giliran Anos untuk mengerahkan jurusnya. Lalu teman-teman Anos menyanyikan lagu untuk Anos. Hal ini untuk menaikkan semangat pertarungan. Lalu Anos menyerang dengan sihir petir hitam kepada Jerga. Anos membuat sebuah kastil besar dan memunculkan pedang iblisnya. Dia berkolaborasi dengan Kanon untuk menghajar Jerga. Serangan kolaborasi antara Kanon dan Anos akhirnya berhasil. Lalu Jerga musnah dari hadapan mereka. Lalu Anos disambut baik oleh teman-temannya. Bahkan dia disambut oleh orang tuanya di rumah. Anos, Sasha, dan Misha lalu makan bersama di rumah Anos. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton review Saib Kun. Kita akan bertemu kembali di review berikutnya. Dadah!